Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar semua? Semoga sehat selalu. Oke, kali ini aku akan membahas materi bab awal semester 2 kelas 11 MIPA. Ia adalah sistem pencernaan pada manusia. Simak sampai akhir ya. So, check this out. Oke, dimulai dari definisi tentang sistem pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses pemecahan makanan menjadi molekul sederhana yang melibatkan organ-organ dan kelenjar-kelenjaran pencernaan pada manusia. Saluran pencernaan manusia atau disebut juga dengan saluran gastrointestinal merupakan saluran yang memanjang dari mulut hingga ke anus. Saluran ini berfungsi untuk mencerna, memecah, dan menyerap zat gizi makanan yang kemudian dialirkan melalui peredaran darah. Secara umum, proses pencernaan pada manusia terdiri atau terbagi menjadi dua jenis, yaitu proses pencernaan secara mekanis dan proses pencernaan secara kimiawi. Apa sih perbedaannya? Yuk kita simak. Yang pertama, proses pencernaan secara mekanik ialah proses makanan yang dilakukan dengan gerakan-gerakan seperti mengunyah, menelan, dan meremas makanan hingga mengubah ukuran makanan menjadi lebih kecil. Sedangkan proses pencernaan kimiawi adalah proses pencernaan makanan yang melibatkan enzim-enzim pada tubuh. Nah, setelah mempelajari apa itu tentang sistem pencernaan pada manusia, kini kita akan mempelajari tentang organ-organ pencernaan pada manusia yang dibagi menjadi 6 bagian, dimulai dari mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Nah, makanan pertama kali masuk ke dalam mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik yang dilakukan oleh gigi dan secara kimiawi dibantu beberapa enzim seperti amilase, tialin, dan enzim maltase. Setelah melalui rongga mulut, di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik, yaitu gerakan seperti meremas-remas untuk mendorong makanan agar dapat menuju ke lambung sehingga akan diproses oleh lambung. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung loh. Ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot lambung, pada lambung terjadi juga proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim seperti enzim pepsin yang mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin mengubah protein menjadi kasein, dan HCl atau asam klorida yang memecah protein dan melawan virus yang masuk ke dalam sistem pencernaan. Pada usus halus terdiri 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Di usus halus, makanan kembali diproses secara kimiawi, dibantu oleh enzim dari pankreas, empedu, hati. Dan antara lain, enzim amilase mengubah amilum menjadi maltase, enzim tripsin memecah pepton menjadi asam amino, enzim lipase memecah lemak menjadi asam lemak, enzim maltase mengubah maltase menjadi glukosa, enzim sukrase mengkatalisis sukrosa menjadi fruktosa, dan enzim laktase memecah laktosa menjadi galaktosa. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa makanan mengalami pembusukan dalam usus besar, serta air diserap sehingga sisa makanan siap diubah menjadi feses dan dikeluarkan melalui lubang anus nantinya. Feses disimpan dalam rektum sebelum dikeluarkan ke anus. Di rektum, sensor akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Nah, setelah mempelajari organ-organ pada sistem pencernaan manusia, kini kita akan mempelajari kelenjar pada sistem pencernaan manusia yang dibagi menjadi 4 organ. Ia adalah kelenjar ludah, hati, kantung empedu, dan pankreas.
Oke, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan untuk kalian semua. Semoga materi yang saya sampaikan ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Thanks for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.